Yahobu, kembali bersama saya Nata Alui Duha dalam channel Nias Universe. Kita baru saja melalui beberapa bulan setelah Mania Mele Fest yang begitu spektakuler di Hili Simaitane, desa yang sangat spektakuler yang dikunjungi dan dihadiri oleh Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Mengapa berkunjung di sana? Karena ada satu pesta yang luar biasa diorganisir di desa itu. Dan pada hari Minggu kemarin, kita baru mendengar pengumuman bahwa desa Hili Simaitane termasuk satu di antara 50 desa terbaik. 50 desa terbaik di Indonesia dan termasuk nominasi juara harapan 2 kategori homestay. Ini luar biasa sekali dan membanggakan kita di Pulau Nias, karena nama harum, nama baik sulit sekali dicari dan didapatkan oleh Nias ini. Nah, lewat Hili Simaitane kita mendapat nama yang luar biasa harum. Kali ini jangan ketinggalan, kita akan mendengarkan sejarah desa Hili Simaitane dari narasumber yang sungguh masih muda tetapi memberikan perhatian pada sejarah desa dan juga pembangunan desanya. Ayo kita dengarkan dan jangan lupa subscribe dan bagikan. Ayo tonton bersama. Awalnya kampung lamanya itu disebut Baromanya Mele, yang saat ini persis yang ada rumah sakit Hili Simaitane. Pada suatu saat masyarakatnya hijrah dari kampung tua Baromanya Mele, yaitu Duada Tuha Manya Mele yang saat itu Baleji ulunya. Dia membawa rombongan masyarakat mencari lokasi perkampungan baru. Duada Tuha Manya Mele sebagai rombongan pertama beserta rombongannya sudah melewati Idaneho, dan bahkan mereka sudah sampai di Idaneho, melewati Idaneho dan sudah sampai di namanya Hoya, yang saat ini posisinya berada di antara Hili Aurifa dan Hili Hego, dan rencana juga hampir di situ akan dibuat kampungnya. Di rombongan kedua yaitu rombongan Inada Barasi Onoluo, yaitu Janda Duada Tuha Anirama atau Fort Eho. Pada suatu saat di pertengahan jalan sebelum mengikuti rombongan Duada Tuha Manya Mele, Aweda Barasi Onolu terhenti di tengah jalan persisnya di lokasi Bapak Geli Hili Simaitane saat ini. Dia berhenti di situ dan dia meminta untuk istirahat. Ketika dia istirahat, dia memalingkan kepalanya persis di saat dia memalingkan dirinya itu ada batu bulat. Disitulah dia sedikit berbaring sambil meminta minum kepada salah seorang rombongannya untuk dicari minum. Dan pada saat dicari minum, ketemu di daerah itu juga diketemukan satu mata air yang selanjutnya mata air itu disebut Heli Tuha setelah bama itu ada Heli Tuha. Nah, pada saat Aweda Barasi Onolu istirahat dan minum air itu, maka dia mengatakan kepada rombongannya ini bahwa tempat ini cocok untuk jadi banua. Baiknya di sini saja didirikan kampung, dan tolong panggilkan Duada Tuha Manya Mele untuk kembali. Bahwasanya nggak usah kita sampai bangun kampung baru di Hoya, tetapi hanya sampai di Hili Simaitane yang saat ini sekarang. Setelah didengar demikian, para rombongan itu membersihkan tanah datar yang saat ini Hili Simaitane dan dibersihkan dibuat pemukiman baru, dan disebutlah kampung itu adalah Batu Fulo. Ikhwalnya adalah karena kenapa harus Batu Fulo? Itulah batu pertama yang dipakai oleh Aweda Barasi Onolu untuk memalingkan kepalanya saat dia beristirahat di situ. Perkembangan demi perkembangan, nama kampung baru itu namanya Batu Fulo, dan saya itu Baleji ulunya adalah Duada Tuha Manya Mele, yang saat itu juga merencanakan beberapa
syarat-syarat Banua termasuk Baba Geli, ada Irine Balinya, ada Hele Banuanya. Bahkan saat itu Duada Tuhan Manyamele membangun Omo Sebo dengan ukuran Filijaran Nadreva yang sebelumnya yang dia miliki di kampung Baru Manyamele adalah Fitu Nadreva. Batu Driwa nomor Duada Tuhan Manyamele saat ini masih ada buktinya batu Driwanya, yaitu persis di Arab Maefuleu Hili Semetana sekarang ini. Seiring waktu dan sudah berada di kampung Batu Ofulo, terjadilah pergolakan politik dan terjadilah yang namanya perang antar kampung-kampung sekitar Batu Ofulo atau Hili Semetana saat itu dengan kampung-kampung rivalnya. Sehingga apa yang terjadi, sedikit ada perubahan tantangan, karena pada saat itu pemimpin-pemimpin atau panglima-panglima perda Hili Semetana yang paling dikenal adalah Duada Kanele atau Tuha Sanele Alite dan Tuha Duada Hifobagete atau Tuha Solageniha yang memimpin perang-perang itu, sehingga terjadi sedikit beberapa perubahan-perubahan yang mana nampaklah kedikdayaan Hili Semetana pada saat itu. Dan ini juga tidak lepas dari beberapa catatan, terutama catatan Ilio yang membenarkan bahwa kedua kaki ini, kedua moyang kita ini memiliki kekuatan yang mumpuni dan diperhitungkan secara kewilayahan dan regional pada saat itu. Kita berlanjut, kenapa Batu Ofulo akhirnya berganti nama di Hili Semetana? Pertama, di tahun 1911 Tuan Boruta masuk, yaitu dari misi RMG Jerman, yaitu membawa berita Injil ke Hili Semetana 1911. Dan pada Tuan Boruta masuk, dia melaporkan diri kepada Duada Baranidahi atau Tuha Sanuriniha yang pada saat itu merupakan Baleji Ulu, menggantikan ayahnya yang sebelumnya Duada Tuha Solageniha. Pada masa Duada Baranidahi banyak beberapa perubahan besar yang terjadi di kampungnya Batu Ofulo yang Hili Semetana sekarang. Pertama, Ifadele de Lebanua, karena dulu Hili Semetana ini bukan seperti yang Hili Semetana sekarang kita lihat, tetapi sedikit memiliki kemiringan, dan itu bisa dibuktikan dari posisi lompat batu saat ini. Nah, pada masa Duada Tuha Sanuriniha di Fadele Dele, kemudian nama Batu Ofulo diganti menjadi Hili Semetana. Kenapa harus dipilih Hili Semetana? Karena Hili Semetana itu memiliki arti yang begitu luas dan berpengaruh. Hili artinya bukit atau gunung. Semetana artinya merupakan tanah yang luas, bukit yang begitu luas. Berbicara kawasan dan berbicara tentang kebesaran, kedikdayaan yang pada saat itu dimiliki oleh Hili Semetana. Sehingga itulah pengertian Hili Semetana. Artinya dalam sebuah dataran, sebuah kawasan yang sangat luas, berpengaruh dan memiliki kemampuan yang di atas rata-rata. Kemudian kita berlanjut pada masa Duada Baranidahi menjadi Baleji Ulu, ada satu petikan yang harus kita ambil, yaitu pada saat 1914 dan 1915 ada dasar itu pelarangan Famadaya Harimau, pelarangan semua ada istiadat. Tetapi Duada Baranidahi ilau hoho iwa kume ini molo khrisu, tetapi lena hubungu hadana manggu. Dari petikan itu, maka itu sebuah pernyataan bahwa kita boleh menjadi orang Kristen, boleh kita menjadi siapapun, tetapi identitas kita, adat leluhur dari nenek moyang kita tidak boleh hilangkan. Sehingga pada saat itu, pada tanggal 23 Januari 1917, Duada Baranidahi dibaptis bersama dua keluarga, yaitu keluarga Duada Dufali dan keluarga Duada Fahuniwa. Dan saat itu juga dibangunlah Omo Sebua, tetapi kata Omo Sebua di sini adalah Omo Sebua yang semi struktural Nias, dan ada juga adopsi dari struktur Eropa atau Melayu. Itu bisa dibuktikan bahwasanya di sini dia punya siheli, itu bicara ada Nias, ada cara-cara itu bicara Nias, homonya adalah batu, dan begitu banyak ornamen-ornamennya itu juga bicara Nias, tetapi bentuknya tidak seperti rumah adat pada umumnya, yaitu
tinggi dengan homo kayu, jadi ada sebuah perubahan, dan itu adalah merupakan sebuah pernyataan bahwa pada saat rumah itu dibangun, di situ ada perpaduan antara budaya Nes dan budaya Eropa dengan adanya gereja. Dan itulah jawaban arti yang disampaikan oleh dua dari Barani Dahi bahwa kami mulu Yesus tetapi lenagu kuno ada nama. Dan dari situlah sampai hari ini pilih semetan terus, sehingga 1900 tanggal 14 sampai 8 Agustus 1938 di sanalah diadakan sidang sinode ketiga BNKP di desa Hilesometane. Berlanjut lagi 1939 diadakan olah sebuah mengenai berena dunia Manyamele yang dipimpin oleh Tuan Fries. Terima kasih. Terima kasih. Tapi satu hal yang tadi belum jelas persis, kira-kira tahun berapa itu Hilisimetane dimulai berdirinya atau mulai berdirinya, resminya berdiri? Oke, ini beberapa catatan buku dan beberapa juga sumber itu sekitar 1850-an. 1850-an itu kan saat itu sedang terjadi penolakan di Lohagudre. Dan ini ada 3 buku yang saya dapat sumber, dari buku Elio, dari buku Salib dan Adu, bahkan ada buku dari Manyamele. Ada 3 sumber yang menyatakan ada kesamaan, walaupun tidak ada kesamaan persisnya, hanya tapi mendekati di tahun-tahun itu. Oke, Pak Sekdes, ini Pak Christian namanya, tapi saya mau tanya, dari para pendiri desa itu Pak Sekdes berasal dari garis keturunan yang pendiri desa itu atau dari mana? Oke, saya berasal dari keturunan sebutan orang kita saat ini adalah keturunan Sihulu. Saya berasal dari keturunan, saya mulai dari 5 keturunan ke atas saya, yaitu dua dawa Atuha atau dua da Ilawal Tuha Ilawal Duo, punya anak dua da Fautu Eho, nama kebesarannya Tuha Anerame, punya anak lagi dua da Hifoba Gote atau dua da Tuha Solageniha, punya anak lagi yaitu dua da Samaho Dahi atau Tuha Osalin Hubawo, punya anak lagi yaitu Gawa Mefena Dahi atau sebutannya Batu Alite, dan dua ada Gawa Mefena memiliki anak yaitu Amaliana Dahi atau Fakijidu Dahi, dan Fakijidu Dahi memiliki anak. Saya sendiri namanya Christian Dahi. Bah, terima kasih.